Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Oke, baik. Sebelumnya, untuk energi positif kita hari ini, kalau saya bilang semangat pagi, maka Bapak Ibu sekalian jawab pagi, 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 luar biasa. Baik, baik Bapak Ibu sekalian. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi pelatihan kita tentang konsep keluarga sakinah, Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum saya memaparkan materi yang untuk kemudian nanti kita diskusikan bersama, izin saya share screen dulu, Bapak Ibu. Baik. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Materi kita adalah tentang konsep keluarga sakinah, ya. Tetapi sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu, karena tak kenal maka ta'aruf, begitu Bapak Ibu ya. Baik, saya Baijuri MPDI NIP 19781104 2009 02 1001, kelahiran Padang Cermin 4 November 78, Bapak Ibu. Saat ini saya penata tingkat 1, golongan 3D, jabatan Widya Suara Ahli Pertama di Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sedikit goyang-goyang. Oke, mau? Oke, baik. Jempolnya? Oke. Baik Bapak Ibu, eh kita akan sedikit melenturkan otot-otot, merenggangkan syaraf kita ya. Bapak Ibu sekalian nanti diikuti gerakan yang saya tampilkan ini Bapak Ibu. Baik. Siap. Putar-putar berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, janganlah lutut, digoyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga sedikit peregangan ini bisa menyemangati kita dan bisa membangun daya konsentrasi kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Bisa jadi tubuh kita ada di sini, ada di dalam ruang kelas ini, tetapi pikiran kita melayang-layang, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin berikan satu pantun ya sebelum kita mulai. Pagi hari menanam tebu, bantu cakepnya Bapak Ibu. Tebu ditanam di tanah lapang. Ayo semangat menuntut ilmu menuju masa depan lebih gemilang. Oke. Tanah tandus penuh batu, tanah gembur selalu subur. Jika orang banyak berilmu, sehat makmur sepanjang umur. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas aplausnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke materi kita tentang definisi keluarga sakinah. Sebelumnya, saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu semua, apa sih keluarga sakinah itu? Baik dari Ibu, silahkan. Oke, mantap. Bapak mungkin ingin melengkapi, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, kita beri aplaus kepada rekan-rekan kita yang tadi memberikan pendapat. Bapak Ibu semua, menurut Dr. Hajah Riyadi Jannah Siregar, beliau katakan bahwa sakinah berasal dari kata sakana atau diam, yaitu tenang setelah terguncang dan sibuk. Nah, ini pendapat dari Riyadi Jannah. Lalu kemudian Al-Jurjani mengatakan bahwa sakinah adalah ketentraman dalam hati di saat datangnya sesuatu yang tidak terduga.
Siti Khadijah, lain halnya, beliau sampaikan bahwa keluarga yang berawal dari rasa cinta atau mawaddah yang dimiliki oleh suami dan istri berkembang menjadi kasih sayang antar setiap anggota keluarga hingga tercipta ketenangan dan kedamaian hidup. Ini keluarga sakinah menurut pendapat Siti Khadijah. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba mendiskusikan seperti apa sebetulnya konsep dari keluarga sakinah itu. Oke, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bagaimana membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama, saling membantu. Lalu kemudian yang kedua, saling memahami perasaan. Yang ketiga, saling percaya. Lalu yang keempat, selalu menjaga kepercayaan. Dan yang kelima adalah saling memaafkan, Bapak Ibu semua. Jadi manakala lima komponen ini terbangun di dalam sebuah rumah tangga, antara suami istri, orang tua dengan anak, maka akan terciptalah konsep keluarga yang sakinah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Untuk berikutnya, esensi apa sih yang ada di dalam sebuah keluarga yang dikatakan sakinah itu? Jadi esensinya bahwa yang pertama adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan, Bapak Ibu. Yang kedua untuk menyelesaikan persoalan dengan azas musyawarah. Lalu ketiga cipta kondisi saling cinta kasih, kekerasan dalam kondisi apapun, lalu menjadi mitra sejajar dalam rumah tangga, esensi keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kedewasaan dalam emosi. Bapak Ibu sekalian, eh, ketika ada satu komitmen dari seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat di dalam satu ikatan suci yang bernama pernikahan, maka setiap kita pasti menginginkan agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hal-hal ini adalah hal yang sangat esensial di dalam membangun keluarga sakinah itu. Bagaimana menjaga kelangsungan di dalam sebuah bentuk komunikasi. Kemudian kita menghindari kekerasan dalam kondisi dan situasi apapun. Lalu kemudian ada proses kesalingan bahwa antara suami dan istri adalah mitra sejajar dalam rumah tangga. Lalu kemudian ada esensi keadilan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan yang juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kedewasaan dalam emosi. Nah, Bapak Ibu semua, apa sih ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah ini? Baik, kita akan sama-sama simak. Boleh ada yang ingin membantu saya menyampaikan ayatnya? Ya, Bapak, disilahkan, Pak. Di surat An-Nisa ayat 19. Oke, very good. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa suami yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lemah lembut dengan istrinya, dengan pasangannya. Jadi jangan sampai dengan istri orang lembut, dengan istri sendiri malah kasar, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan hak mereka semisal kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Bahwa seorang suami harus memerankan diri, harus bisa dia mengayomi, membuat nyaman, membuat aman, memberikan hak kepada istrinya seimbang seiring dengan kewajiban yang sudah ditunaikan oleh seorang istri. Begitu Bapak Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua boleh kita berdiskusi. Ya baik, silakan Ibu. Oke, good, baik. Pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan nanti diskusikan ya. Kita akan saling memperkaya informasi ilmu pengetahuan ya, tetapi sebelumnya saya lanjutkan dahulu materi saya sampai tuntas lalu nanti kemudian kita ada sesi diskusi Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya bahwa di dalam keluarga yang sakinah itu adalah konsep saling membantu. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah terbiasa membantu istrinya dalam kesibukan pekerjaan rumah.
Dan jika sudah tiba waktu sholat, beliau akan keluar rumah untuk menunaikan ibadah sholat. Artinya apa? Tidak boleh seorang suami, dia berpangku tangan sementara istrinya berjibaku, sibuk, ya, mengerjakan pekerjaan rumah sementara suaminya tidak peduli dan asik dengan aktivitasnya sendiri. Nah, maka konsep saling membantu ini ternyata adalah salah satu hal yang harus dibangun di dalam sebuah keluarga yang menuju kepada kesakinahan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah saling memahami perasaan, Bapak Ibu. Ada beberapa kiat bagaimana kita memahami perasaan pasangan itu. Yang pertama, kita mencoba memahami perbedaan karakteristik masing-masing. Bagaimanapun seorang suami dan istri hadir dari latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang tidak sama, kemudian lingkungan yang juga tidak sama, maka ini membutuhkan eh, cara untuk saling memahami perbedaan karakter masing-masing. Lalu kemudian yang kedua, menceritakan kondisi diri di hadapan pasangan. Jangan sampai ada hal-hal yang ditutup-tutupi yang kemudian justru akan menimbulkan kecurigaan, Bapak Ibu semua. Lalu kemudian membuat evaluasi dan kesepakatan bersama. Bermusyawarahlah terhadap hal sekecil apapun, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika seorang suami atau seorang istri mengambil keputusan sepihak yang dalam anggapan dia baik, ternyata hal tersebut justru menciderai perasaan pasangannya, apalagi sampai kemudian menimbulkan konflik. Lalu kemudian selanjutnya adalah berusaha memahami, bukan menuntut untuk selalu difahami. Nah, ini luar biasa, ya. Lalu kemudian bersedia ditegur dan menegur. Lalu juga tidak kalah pentingnya adalah memulai tanpa harus menunggu, Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi satu konflik, harus ada kedewasaan, baik suami atau istri, siapa yang terlebih dahulu membuka komunikasi. Jangan sampai berlarut-larut, Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu kemudian asas yang selanjutnya adalah saling mempercayai, Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Hujarat ayat 12 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan sampai kemudian tumbuh ada virus, ada bibit di dalam hati pasangan, salah satu atau kedua-duanya, ketidakpercayaan. Yang ada adalah saling curiga. Sehingga kemudian ketidakpercayaan ini akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam hubungan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada hal yang lain adalah saling memaafkan. Lalu kemudian memperbanyak tema percakapan. Jangan sampai jarang ada komunikasi atau diskusi di dalam rumah tangga. Sebisa mungkin salah satu atau kedua-duanya mencoba membangun, menciptakan suasana yang hangat di dalam berkomunikasi. Kemudian bila perlu mencoba mencari tema-tema yang menarik untuk menjadi bahan percakapan. Jadi jangan sampai kita sudah jarang berjumpa dengan pasangan kita, tetapi ketika kita bertemu, kita asik dengan aktivitas kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, ini yang kita diskusikan pada hari ini. Untuk memperkaya ini, Bapak Ibu, saya sudah bentuk Bapak Ibu sekalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana contoh keluarga sejahtera di zaman sekarang. Lalu kemudian nanti ada satu kelompok mendiskusikan tentang sejahtera keluarga sejahtera pada era Nabi, zaman Nabi. Lalu kemudian diskusi tentang sejarah keluarga sejahtera masa salafus soleh. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan diskusikan di dalam kelompok. Nanti kemudian kita akan mempresentasikan ya atas tugas yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah diskusi sudah kita laksanakan. Ini menjadi satu hal yang saya garis bawahi bahwa diskusi kita sejak awal bagaimana membangun konsep keluarga yang sakinah itu
Bapak Ibu sekalian sudah sangat pahami itu, tinggal lagi kemudian bagaimana mutiara-mutiara hikmah dari ilmu yang kita bahas hari ini, saat ini, kita coba terapkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Apalagi Bapak Ibu sekalian adalah para penghulu, para penyuluh, yang kehadiran Bapak Ibu semua dibutuhkan, sangat dinanti oleh para jamaah, orang-orang masyarakat pada umumnya, bagaimana kita mendampingi mereka, baik para calon pengantin maupun keluarga yang sudah berlangsung lama pernikahannya, untuk membangun keluarga yang sakinah ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.